Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkolaborasi, kerjasama, tentu harus ada pengorbanan karena tidak bisa kolaborasi tanpa berbagi. Dan waktu itu terus berjalan, waktu itu terus bergulir. Dalam satu pacuan kuda itu banyak kuda yang melewati. Sehingga dalam hidup itu adalah perlombaan. Bersaing itu indah. Ketika ada satu toko menjual satu macam yang sama, maka terkadang itu akan memperlebar pasar. Sehingga bagaimana agar kita bisa menang bersaing dan bagaimana agar kolaborasi kita sukses dalam rangka mengisi waktu. Kita belajar dari surat Al-Adiyah, surat ke-14 dari Tertib Nuzul, surat ke-100 dari Tertib Mushaf, terdiri dari 11 ayat. Padahal surat ini turun ketika suasana Rasulullah dalam masa kesulitan, ketika jumlah mereka masih sangat sedikit, tetapi Allah sudah menyampaikan, sudah memberikan gambaran bahwa kemenangan itu akan diraih, tetapi syaratnya adalah mereka harus bekerja keras. Bagaimana cara memenangkan persaingan di tengah-tengah ketatnya situasi dan kondisi, sulitnya menembus pertahanan lawan ketika waktu itu adalah keburukan atau kebatilan menjadi lawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa sulitnya pengikut yang sedikit, sulitnya menembus kekuatan lawan. Maka digambarkanlah sebuah kuda perang, bahwa untuk memenangkan persaingan kita harus melakukan percepatan. Ibarat dua kuda yang berlari, maka dia harus lari lebih cepat, maka dia akan memenangkan peperangan itu. Wal adiyati dobha, demi kuda perang yang lari kencang dan terengah-engah. Palmuriyati qodha, dan telapak kaki kuda yang mengenai batu-batuan sehingga memercikan api. Palmugirati subha, dan dia menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Bahwa dakwah Nabi secara awal-awal pada waktu itu, 3 tahun awal kenabian, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara senyap, sehingga ini diibaratkan sebuah serangan terhadap jantung musuh dengan tiba-tiba tanpa diketahui oleh musuh. Pasar nabihi nak'a, maka menerbangkan debu-debu. Pawasat nabihi jama, dan menyerang jantung musuh. Jadi kalau perang dengan senjata harus dengan senjata lagi. Tetapi kalau perang dengan bibir, dengan dakwah, dengan mengajak orang, itu akan sulit dibendung. Maka ini seperti menyerang terhadap jantung musuh. Bagaimana Rasulullah mengajak kepada anak-anak dari para tokoh-tokoh yang justru menentang kepada dakwah Nabi. Ini adalah serangan ke jantung musuh. Jadi gambaran sebuah peperangan, ibaratnya dalam dunia ekonomi pun, ketika kita memasarkan sebuah produk, biasanya dia akan bertempur dulu, sehingga dalam satu tahap baru dia akan menemukan yang namanya pasar yang banyak. Sebelumnya karang pasar itu menolak. Pawasatna bihi jam, innal insana li rabbihi lakanud. Allah mengingatkan bahwa terkadang dalam kebersamaan, dalam kolaborasi, dalam tawasaw bil haq, dalam tawasaw bis sabr, modalnya adalah berbagi. Tetapi manusia yang sering lupa itu adalah kadang-kadang kanud. Kanud itu apa? Kata Rasul, kanud itu bahkan ketika orang tidak memberikan boncengan dalam kendaraannya, ketika orang makan sendirian, tidak mau mengajak kepada orang lain, itu adalah kanud. Artinya manusia tidak bersyukur atas modal kekayaan yang diberikan oleh Allah, modal waktu, modal kesempatan. Itu adalah kanud. Ketika manusia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, itu kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia menyadari atas tingkah lakunya itu, bahwa mereka memang merasa, aduh saya kikir nih, saya tidak bisa berbagi. Itu salah. Wa innahu lahibbul khairi lasyadid. Dan manusia itu, karena saking, kenapa mereka kanud, kikir? Karena dia sangat mencintai terhadap khair. Khair itu artinya kadang diartikan kebaikan. Dan dalam arti bahasa lain, khair itu diartikan di sini misalnya harta benda. Jadi sebenarnya harta benda itu baik, semakin banyak semakin baik. Asalkan dia tadi tidak disertai dengan kanud, tidak disertai dengan lihubil khair lasyadid, kikir, terikat dengan harta itu. Ketika harta banyak, harusnya lebih banyak berbagi. Bahkan sebenarnya berbagi tidak harus menunggu kaya. Dengan apapun kita bisa berbagi. Apalah ya'lamu idabur siroma fil kubur. Maka manusia diingatkan, apakah mereka mengetahui ketika mereka dibangkitkan dari kubur, apa yang dibawa? Apakah hartanya? Tidak. Yang dibawa adalah amal sedekahnya.
yang di bawah harta yang disedekahkan itu. Wa husila ma fis sudur, semua yang ada dalam dada manusia itu kemudian terbuka. Jadi ketika manusia misalnya di dunia berbagi, tetapi bukan karena Allah, Allah tahu pada waktu itu kelihatan. Inna rabbahum bihim yauma idil lahobir. Manusia pada waktu itu sangat diketahui, diawasi oleh Allah. Allah sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kesimpulannya dari surat Al-Adiyat ini yang bisa kita jadikan pelajaran adalah bahwa untuk memenangkan persaingan kita harus melakukan percepatan, harus lebih cepat larinya daripada kuda yang lain. Kita harus melakukan inovasi, kita harus melakukan pembaharuan, melakukan sesuatu perbedaan dari produk yang lain, dari langkah yang lain. Dan kita harus melakukan gerakan menyerang ke tengah-tengah kelemahan musuh sehingga musuh bisa dikalahkan tanpa mereka ketahui. Sebagaimana dalam peperangan itu disebutkan yang sering dilakukan oleh ahli perang adalah serangan fajar. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika Allah menyampaikan wadduha, kemudian setelah wadduha wal ashri, al-insyirah, kemudian wal asri, waktu asar. Dan ini kembali lagi kepada waktu malam, kembali lagi kepada waktu subuh. Artinya kita lihat orang-orang yang sukses adalah mereka yang bekerja keras. Maka ini menggambarkan bahwa untuk mencapai keberhasilan kita harus melakukan kerja yang lebih daripada orang lain. Dimana kalau kita belajar dari surat-surat sebelumnya, kerja yang lebih dari yang lain itu adalah yang pertama adalah kerja keras. Maka subuh sudah bangun, bahkan sebelum subuh. Bagaimana kuda-kuda perang itu menyerang di waktu orang masih tidur? Ya pasti menang lah. Rata-rata peperangan di dunia itu ada dilakukan ketika orang sedang lalai. Maka untuk memenangkan persaingan, kita buat strategi-strategi yang mereka kemudian tidak menduganya, melakukan gerakan-gerakan yang mereka tidak menduganya. Ini pelajaran dari surat Al-Adiyat. Dan kerja ikhlas, bahwa apa yang kita lakukan, yang kita berikan, yang kita bagi itu hanya karena mengharap keridhaan Allah. Kemudian kerja cerdas, apa yang kita lakukan juga harus benar, harus punya ilmunya. Karena kerja tanpa ilmu itu tanpa arah. Artinya aksi tanpa visi itu tak berarti. Kemudian kerja tuntas, harus tuntas. Jadi dalam surat Al-Insyirah disebutkan faida faragta fansob, jangan ada waktu luang harus diisi dan harus selesai dulu. Udah selesai baru lanjutkan pekerjaan lain. Wa ila rabbika farghab, hanya karena Allah. Dan bergegas, faida faragta fansob, setelah tuntas harus bergegas, fansob, lanjutkan untuk mengejar bahwa apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.